Segitiga Bermuda adalah penjara roh itu. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ya, segitiga Bermuda adalah penjara roh itu. Bapak Ibu Saudara boleh membaca 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20. Ya. Di dalam roh, R-nya huruf besar, artinya ketika Yesus mati disalib, dikubur 3 hari 3 malam, ya. Salah satu hari kedua, hari pertama kan bersama dengan penjahat, hari ini juga ke Firdaus. Hari kedua adalah memberitakan Injil, I-nya huruf besar, ke penjara roh. Injil, I huruf besar, artinya memberitakan Yesus. Loh, roh Yesus memberitakan Yesus. Betul. Roh Yesus memberitakan Yesus kelak Allah di surga. Waktu itu kan sedang jadi manusia. Diberitakan ke penjara roh. Penjara roh ada di mana, Pak HTD? Ada di segitiga Bermuda. Pasti enggak? Pasti. Mengapa tiba-tiba Pak Pendeta HTD kok membuat tayangan soal segitiga Bermuda? Ceritanya beberapa saat lalu, ya, saya dikirimi sebuah tayangan, ya. Pak HTD, segitiga Bermuda itu sangat misterius, ya. Kapal pada hilang, kapal terbang pada hilang, dan semua hilangnya misterius. Kapalnya utuh, orangnya hilang, ya. Ya. Suatu saat ya segala secara cerita misterius itu tentang segitiga Bermuda, ya. Banyak cerita yang misterius tentang segitiga Bermuda. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan banyak cerita misterius segitiga Bermuda itu. Terus saya ditanya, Pak Pendeta D bisa menjelaskan tentang segitiga Bermuda apa tidak, ya? Maka penjelasan Alkitab, segitiga Bermuda adalah penjara roh di dalam 1 Petrus 3 ayat 19. Oke. Kita akan memulai dengan Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 1. Di situ ditulis manusia di bumi makin bertambah banyak jumlahnya. Ya, pada saat itu kurang lebih 120 tahun sebelum banjir Nuh, ya. Jadi Nuh itu hidup tahun 3000 sebelum Masehi. Habis Nuh kan Ibrahim itu 2000 sebelum Masehi. Habis Ibrahim kan Musa, ya. Musa itu 1500 sebelum Masehi. Jadi selisih antara Adam dengan Musa adalah sekitar 4.500 tahun, ya. Adam tahun 6000, kemudian era Nuh itu 3000 sebelum Masehi, ya. Pada waktu itu di bumi jumlahnya bertambah makin banyak, itu Kejadian 6 ayat 1. Jadi waktu itu kira-kira ketika bumi ini berumur 3000 tahun, sudah ada orang masuk Indonesia belum? Indonesia mungkin Pulau Sumatera masih gabung dengan Jawa, Jawa dengan Bali masih gabung, seperti itu. Ayat Alkitab menunjukkan seluruh bumi. Jadi bukan cuman di sekitar Israel, Yordania, Mesir, bukan cuman itu, ya, tapi seluruh bumi. Seluruh bumi makin bertambah banyak orang, lalu jahat di mata Allah. Oke? Jadi kita bisa bayangkan, sepakat dulu kira-kira jumlah orang waktu itu di seluruh jagat raya ini, di seluruh bumi ini, karena ayat Alkitab menulis seluruh bumi. Pasti sudah ada yang ke Indonesia, ya. Itu dari keturunan Adam, ya, sampai era Nuh kurang lebih 3000 tahun, ya.
Kira-kira berapa Pak jumlahnya Pak? Bagaimana kalau saya menyebut 100 juta? Ini debatable nih. Seluruh bumi loh, seluruh dunia loh. Negara Amerika sudah ada, tapi ya belum ditemukan sebagai Amerika. Tapi tanahnya sudah ada, mungkin masih gabung ya. Tanah Amerika itu sama ini masih gabung gitu ya. Sama mana mungkin Eropa itu juga masih banyak yang gabung, belum pada pisah-pisah ya. Indonesia mungkin juga, mungkin yang paling mungkin itu Sumatera sama Jawa itu gabung ya. Nggak ada selat itu ya, Selat Sunda, terus Jawa sama Bali itu gabung masih ya. Beberapa pulau masih gabung. Bagaimana kalau kita sepakati 100 juta orang? 100 juta agak logis ya, agak logis. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, penduduk bumi ada 10 juta orang. Karena Kejadian 6 ayat 1 menulis makin bertambah jumlahnya memenuhi bumi. Oke, lalu Allah berfirman pada Nuh. Aku ini bahasa yang mudah dimengerti ya, silahkan Anda baca ya, Kejadian pasal 6. Nuh ini orang benar di mata Allah. Ya Allah, aku akan memusnahkan semua manusia. Manusia ini umurnya 120 tahun aja. Seluruh manusia di bumi ini umurnya 120 tahun aja. Maksudnya Allah berfirman dulu kepada Nuh 3 kali. Ya, 3 kali. Pertama berfirman, lalu punya anak kedua berfirman, punya anak ketiga berfirman. Selisihnya 10 tahun. Jadi Allah berfirman kepada Nuh 20 tahun dulu ya toh, punya anak 1 berfirman, punya anak 2 berfirman, punya anak 3 berfirman. Lalu Allah menyuruh Nuh membuat kapal 100 tahun. Jadi persis dong. Tadi berfirman pertama, kedua, punya anak kedua, punya anak ketiga 20 tahun, tambah membuat kapal 100 tahun. Lalu pada saat itulah banjir datang. Makanya persis Allah menepati janjinya. Umur manusia ini 120 tahun aja. Ya, banyak orang gagal paham. Manusia umurnya cuma 120 tahun. Lah Nuh sendiri umurnya berapa Nuh? Ayo. Nuh sendiri mati umur berapa itu? Cari aja ada itu. Yang jelas lebih dari 120. Berapa ya? 700-an kalau nggak salah. Ya. Oke. Lalu terjadi air bah. Semua penduduk dunia yang kurang lebih 100 juta itu mati semua. Lalu ada orang berpikir, ini Allah kok melakukan pembunuhan massal dalam tanda petik ya. Ini Allah kok melakukan pembunuhan massal ya. Lah nanti saja pada saat kiamat ya, apakah Anda juga akan mengatakan Allah membunuh massal ya toh? Semua orang dibunuh, langit bumi pun lenyap. Apakah Anda akan mengatakan begitu? Tidak. Karena segala sesuatu itu ada jamnya, ada waktunya bagi Allah ya, untuk melakukan segala sesuatu ya. Lalu pada tahun 3000 sebelum Masehi itulah kurang lebih 100 juta orang tenggelam. Lalu rohnya, ini dia. Kalau kita melihat Pengkhotbah 12 ayat 7, manusia mati maka roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kembali kepada Yesus. Allah itu waktu itu Yesus, tapi belum menyatakan diri namanya Yesus, belum ya. Masih sebagai Tuhan huruf besar semua, Yahweh ya. Lalu ditaruh di suatu tempat yang disebut penjara roh. Mestinya orang mati itu kemana? Kalau percaya kepada Yesus ya ke Firdaus, kalau tidak percaya Yesus ke alam maut. Jadi orang mati itu bukan langsung ke surga neraka Pak. Itu memalukan banget ya tuh. Kalau ada pendeta atau tokoh agama mengatakan orang mati rohnya langsung ke surga, ke neraka. Neraka belum ada sekarang Pak. Ya, neraka itu baru ada setelah nanti kiamat. Itu hanya Alkitab yang bisa jawab ya. Dan seluruh pendeta Indonesia yang bisa jawab cuma HTD doang. Neraka belum ada. Makanya kalau kita semua mati pilihannya ada 2. Transit dulu ke alam maut atau ke Firdaus. Yang percaya Yesus ke Firdaus. Ya, orang-orang di zaman Nuh mestinya ke alam maut. Yang mati semua itu. Kita membayangkan 100 juta orang ditaruh di penjara roh. 1 Petrus 3 ayat 19 menulis penjara roh. Ya. Ya, karena ada kata-kata Allah menyesal. Betul nggak? Allah menyesal telah menciptakan manusia, maka
dimusnahkan itu. Lalu pertanyaan muncul, lah Yesus ngapain ke penjara roh? Memberitakan Injil gitu kok. Hasilnya apa, Pak? Hasilnya apa? Memberitakan Yesus bahwa Yesus itu Allah di surga. Ya. Hasilnya apa, Pak? Sebagian tobat, sebagian enggak. Kok tahu, Pak, kalau sebagian enggak? Ke sebagian yang di penjara roh itu di laut itu sebagian enggak tobat. Ada Wahyu 20 ayat 13. Maka maut, kerajaan maut dan laut. Nah, dan laut menyerahkan orang-orang mati itu. Jadi laut yang sekarang, ya penjara roh sekarang fungsinya sama dengan alam maut. Di situ ada maut, ada kerajaan maut. Makanya Wahyu 20 ayat 13 yang mensuplai roh orang mati yang nanti dihakimi siapa saja? Maut, kerajaan maut dan laut. Nah, cuman pendeta HTD yang bisa jelasin kayak begini. Ternyata ada ayat Alkitabnya, Pak, ya, penjara roh itu di laut. Betul. Lalu di mana, Pak? Ya di segitiga bermuda itu. Ya, Anda bayangin di situ ada penjara dari roh orang mati, ya, orang mati yang tidak percaya kepada Yesus, makanya dia ditaruh di dalam penjara roh, ya, 100 juta orang. Lalu pengaruhnya luar biasa. Bahkan di dalam berbanyak data tentang film-film yang divideokan tentang Bermuda, itu pengaruhnya sampai ke langit loh. Pesawat terbang lewat di atas segitiga Bermuda bisa kesedot, ya, bisa kesedot terjun ke laut. Kapal-kapal yang sekitar segitiga Bermuda bisa nyemplung, katanya di situ ada palung laut paling dalam, ya itu benar apa tidak kita tidak tahu ya. Segitiga Bermuda kan letaknya kalau tidak salah itu termasuk Karibia, kalau tidak salah ya, termasuk wilayah Karibia itu, ya. Itulah segitiga Bermuda itu. Terus begitu luar biasanya pengaruh jahat dari segitiga Bermuda, ya, itu bisa kesedot, ya, kapal bisa kesedot, kapal laut, kapal terbang pun bisa jatuh, kompas bisa mati semua. Silahkan Anda trace, Anda lacak berita-berita atau tayangan-tayangan tentang segitiga Bermuda. Itu kalau tidak salah masuk wilayah Karibia, ya. Seperti itu, ya. Jadi ini menegaskan kebenaran Alkitab bahwa penjara roh memang di laut, ya. Laut yang gawat, yang penuh misterius, yang penuh misteri, yang tidak terpecahkan sepanjang abad adalah segitiga Bermuda. Wilayahnya cukup luas, berapa ya? 850.000 kalau atau apa ya kilometer persegi, ya. Ya coba di trace saja ya. Saya agak kurang yakin dengan luasnya ya. Anda trace saja di Google ya. Saya ingin mengatakan bahwa penjara roh adalah segitiga Bermuda itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Didukung oleh ayat-ayat Alkitab 1 Petrus 3 ayat 19, lalu Wahyu 20 ayat 13. Ya. Jadi clear ya. Ini Alkitabiah, ya. Ya, ada berapa jumlahnya di sana? Kita sepakati 100 juta roh, ya. Jadi fungsi daripada penjara roh sama dengan fungsi daripada alam maut, yaitu tempat roh orang-orang mati yang tidak percaya kepada Yesus. Ya, padat, singkat dan clear. Ini benar, ini Alkitabiah, tidak bisa dibantah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.